ahli spiritual, ahli agama, tapi dirinya kok nggak tenang ya, pemarah, gampang menghujat dan seterusnya. Nah itu informasinya banyak, tapi pengetahuan tidak menjadi pengetahuan. Karena informasinya itu tidak bisa untuk menangani dirinya sendiri, apalagi menangani orang lain. Hanya bisa dokter semakin banyak jalan kita karena memang tidak. Wisdom, kayaknya nggak ada sekolah tentang mempelajari wisdom, dan itu ada sebabnya juga menurut saya. Saya paling senang justru kalimatnya Confucius. Ada 3 cara untuk mencapai wisdom. 1, dengan refleksi, yang itu susah karena sumbernya cuma diri sendiri. Kita susah untuk tuning bener atau enggaknya dalam tanda petik ya. Bener ini karena saya ngomong tanda petik karena hati-hati kalau pada kalimat bener, maksudnya inline atau enggak tuh, konsisten atau tidak wisdomnya. Dengan refleksi itu susah, itu cara pertama. Cara yang kedua, cara mudah, yaitu cara imitasi, mengimitasi seseorang. Tapi harus ada mentor yang bener nih, yang memang tahu wisdom. Kalau mentormu nggak tahu wisdom, ngajari gue, kamu ya bisa selip. Itu cara mudah, tapi ada resiko selip. Yang ketiga, dengan pengalaman, itu yang disebut sebagai cara yang pahit. Jadi mendapat wisdom dari harus mengalami pengalaman gasruk berkali-kali. Ada juga yang ngomong gini, loh bukannya kalau merefleksi harus mengalami pengalaman? Ya betul, itu kalau kamu mengalami terus kemudian direfleksikan, itu bisa melewati proses yang nomor 1 itu tadi. Tapi banyak juga yang mengalami tanpa harus merefleksikan, dia juga mendapatkan ilmunya. Tacit knowledge biasanya disebut gitu. Orang yang nggak tahu bahwa dirinya wise, dia hanya efeknya cuman dia perilakunya wise, dia perilakunya tepat, bisa mengaplikasikan wisdomnya tapi tidak bisa mengajarkan orang lain karena tidak eksplisit. Nah, ini proses yang tidak mudah. Tapi itu ada langkah-langkahnya juga menurut saya. Ada ekskalasinya. Pertama itu data dulu. Data itu sesuatu yang bisa ditangkap. Itu data. Data belum bermakna apa-apa. Data gitu aja. Kalau dia sudah punya makna sama manusia, namanya kemudian informasi. Kita bisa sekolah ngumpulin informasi segitu banyak. Karena itu bermakna buat kita. Misalnya gini, kalau data itu huruf, ada banyak 27 huruf, ada kata-kata yang jejer, tapi kalau nggak ada grammarnya, nggak ada maknanya, juga belum menjadi informasi, cuman kumpulan dari kata-kata kan gitu. Informasi adalah data yang bermakna buat kita. Kalau pengetahuan adalah informasi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah, itu baru pengetahuan. Kalau belajar matematika, tahu semua angka, tahu cara ngitung, tapi nggak bisa memakainya dalam menghitung pajak atau ngitung susuk, ya bukan pengetahuan namanya, cuman informasi aja. Nah, kita sering kadang-kadang rancu antara banyaknya informasi itu dianggap pandai. Kan kita sering juga ketemu orang yang ahli spiritual, ahli agama, tapi dirinya kok nggak tenang ya, pemarah, gampang menghujat dan seterusnya. Nah, itu informasinya banyak, tapi pengetahuan tidak menjadi pengetahuan. Karena informasinya itu tidak bisa untuk menangani dirinya sendiri, apalagi menangani orang lain. Bahwa informasinya bisa dipakai, iya betul. Tapi belum tentu itu menjadi pengetahuan dirinya. Oke, pengetahuan adalah kemampuan untuk menggunakan informasinya untuk memecahkan masalahnya pada sebuah keadaan tertentu. Nah, ini kalau melalui imitasi, kemudian paling mudah kan belajar pakai imitasi. Karena informasi itu kita belajar dari luar, penggunaannya kemudian dengan yang disebut sebagai pengetahuan itu penggunaannya untuk sebuah konteks tertentu. Kemudian kan konteks tidak pernah sama, kadang-kadang berubah nih. Informasi dan pengetahuannya ini gimana kalau konteksnya berubah? Nah, kemampuan untuk melihat galih atau hakikat dari pengetahuan itu yang disebut sebagai wisdom, di mana dia mengetahui inti sari dari pengetahuan untuk memecahkan masalah, sehingga ketika konteksnya berubah, dia tetap bisa menggunakan informasi itu untuk memecahkan masalah dengan cara yang tidak seperti diceritakan dalam informasinya. Agak kompleks nggak ini? Jadi pengetahuan itu bisa dikatakan gini, kamu belajar masak nasi goreng. Kalau suruh masak soto nggak bisa, karena pelajarannya adalah masak nasi goreng. Wisdom itu bisa dikatakan gini, analoginya ya, analogi sederhananya. Wisdom adalah
ketika dia masak nasi goreng, yang dia lihat bukan nasi gorengnya aja, tapi proses kompornya, ada konsep yang namanya rasa, ada konsep yang namanya menyatukan, ada konsep yang namanya bumbu. Nah, ketika dia memahami konsep itu, ketika bumbunya berbeda, dia bisa memasak yang lain nih, dengan ilmu yang belajar dari memasak nasi goreng. Outputnya tidak hanya nasi goreng, tapi outputnya bisa masak apapun kemudian, dari ilmu yang dia pelajari dari nasi goreng ini tadi. Nah, itu wisdom. Nah, sebelum sampai wisdom, di tengahnya kan ada insight dulu. Ketika dia masak nasi goreng, dia menemukan beberapa insight. Ini masalah panas ini penting loh ini, berapa panasnya tepatnya. Oh, ini masalah nyampurnya ini penting loh ini. Oh, masalah komponen tuh kenapa harus garamnya segini? Itu dia tahu sebabnya. Jadi tidak hanya tahu kenapa, tidak hanya tahu benar melakukannya, tapi tahu kenapa dia harus melakukan itu dengan benar. Jadi ketika orang benar itu nggak cukup, dia harus punya pertanyaan juga. Kenapa aku tahu kalau itu benar? Nah, ngurut ke belakang itu biasanya akan menemukan sebuah insight. Nah, insight-insight yang dikumpulkan menjadi sebuah sistem lagi, itu kemudian menjadi wisdom. Pemahaman saya seperti itu. Makanya wisdom nggak bisa diajarkan karena dia harus ketemu sendiri. Salah satu kunci penting dalam insight adalah bagaimana informasi itu dimaknai oleh manusia. Padahal pemaknaan itu membutuhkan konteks. Setiap manusia punya konteksnya sendiri, konteks ilmunya, konteks DNA-nya, konteks pendidikannya, konteks latar belakangnya, dan seterusnya. Sehingga informasi yang sama bisa menghasilkan insight yang berbeda. Padahal jembatan untuk menuju wisdom adalah insight. Sehingga karena manusia beda-beda semuanya konteksnya, ini sampai ke wisdom nggak bisa diajarkan seperti mengajarkan informasi, seperti mengimitasi pengetahuan, nggak bisa, harus ditemukan sendiri. Jadi kan ada data yang bisa semua kita kumpulkan, informasi yang sebagian besar kita punya konteks universal untuk memahaminya, pengetahuan mulai personal nih, bagaimana informasi itu bisa saya gunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik saya hadapi. Kemudian insight, dalam memecahkan masalah itu saya menemukan kunci-kunci yang bisa saya pakai di luar kasus yang sedang saya pecahkan. Kemudian itu terkumpul menjadi sebuah sistem, itu kan kemudian menjadi wisdom. Wisdom itu karena sifatnya seperti itu, wisdom haruslah universal. Kalau local wisdom itu berarti bukan wisdom, itu hanya pengetahuan. Kalau wisdom pasti universal.